bersatu bangun bangsa. Siang hari makan ikan asin, amat enak dinikmati bersama-sama. Ya ahomu saya ucapkan kepada Bapak Ibu, panitia dan peserta lomba. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Nias Raya dan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Lomba Pidato, yang saya hormati seluruh tamu dan undangan, dan yang saya banggakan seluruh peserta Lomba Pidato dan Vokal Solo. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam kesempatan yang berbahagia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya Elizabeth Tribalatindo, perwakilan dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia penyelenggara lomba dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Dengan tulus saya mengapresiasi kegiatan yang sangat baik ini. Semoga Uniraya semakin di depan. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat sesuai dengan tema peran generasi muda dalam membangun bangsa. Sebuah tema yang sangat menarik, mengingat generasi muda lah aset kemajuan bangsa setelah merdeka. Topik ini sebenarnya tak habis-habisnya dibahas karena menyangkut tentang kita. Generasi muda satu tumpah darah tanah air Indonesia. Perkenankan saya mengulik sejarah. Pemuda merupakan kunci kemajuan bangsa. Sejarah membuktikan bahwa spirit pemuda telah mengakar di jiwa-jiwa pemuda-pemudi Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia menelurkan gagasan dan ide yang sangat unik dan kreatif. Perjuangan pemuda pendahulu menjadi momentum perwujudan kesatuan, komitmen, kesadaran patriotisme dan nasionalisme menuju kemerdekaan. Mengutip laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Sumpah Pemuda digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI merupakan sebuah organisasi pemuda beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Sebelumnya, Kongres Pemuda pertama tahun 1925 tujuan untuk mencari jalan dalam membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentra. Tak lama berselang, diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, yakni melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Terjadi peristiwa penting yang mengikrarkan persatuan di antara pemuda Indonesia. Ikrar tersebut dikenal sebagai Teks Sumpah Pemuda. Putra-putri terbaik Nias Selatan yang saya banggakan,
Izinkan saya mengulang isi teks Sumpah Pemuda dalam kesempatan yang berbahagia ini. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bertolak dari ketiga ikrar suci itu, sudah sewajarnya dan sepatutnya generasi muda melanjutkan kontribusi sebagai bakti bagi bangsa tercinta Indonesia. Namun tentu akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Apakah zaman dapat disalahkan atas semua yang terjadi? Tantangan generasi muda Indonesia ini diantaranya sulit mengontrol diri terhadap hempasan internet, belum sadar peran dan tanggung jawab, masih rendah kemampuan berliterasi, gempuran modernisme dan hedonisme, tanpa memikirkan solusi. Salah satu pembeda generasi yang bijak menghadapi masalah. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 kiranya menjadi sebuah momentum bagi saya dan Anda bahwa kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sadar tugas dan peran untuk melanjutkan semangat kebangsaan yang sudah diteladankan. Ya, kita sudah diberi kepercayaan untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Bermimpi mencapai Indonesia Emas 2045 tentu tidak salah. Yang salah jika bermimpi namun tanpa aksi dan reaksi. Jika saya dan Anda merespon positif, bukan mustahil Nia Selatan melalui generasi muda akan maju dan dikenal di kancah internasional melalui karya dan aksi nyata. Lantas, bagaimana mewujudkan mimpi menjadi aksi? Pertama, ubah pola pikir atau mindset. Generasi muda bukanlah problem maker, tetapi justru problem solver. Jadi, kita harus berpikir positif bahwa bangsa kita akan maju jika generasi mau. Kedua, manfaatkan sumber daya, misalnya teknologi secara bijak dan efektif. Istilah no gadget no life seharusnya have a gadget get more life. Jadi, negara kita akan mampu mengejar ketinggalan dari bangsa lain jika pemuda-pemudi mampu memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada. Ketiga, rawat nasionalisme. Berjiwa nasionalisme tidak akan ada adu kekuatan atau otot berbungkuskan agama, status sosial, dan pemantik perpecahan. Sudah saatnya kita tunjukkan semangat nasionalisme sebagaimana yang sudah diteladankan pemuda-pemudi hebat masa lalu. Sembari bergotong royong atau kolaboratif, pemuda harus ambil bagian. Keempat, torehkan prestasi
dan ukir semangat juang di hati. Mari kita tiru semangat berprestasi pemuda Indonesia dalam teknologi, olahraga, sains, dan lain-lain. Napas perjuangan pemuda-pemuda pendahulu kita adalah bukti nyata karya. Mereka bukan hanya berorasi atau minim aksi, bukan. Beri cincin untuk optimisme dengan gandeng dunia teknologi untuk melejitkan potensi, minat, dan bakat yang kita miliki. Jika melakukan 4 poin tadi, pasti bisa mempertahankan dan berpegang teguh pada janjinya dalam Sumpah Pemuda. Hal ini tentu sejalan dengan ide Najwa Shihab yang mengatakan, pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Muda-mudi Nia Selatan, penutur bahasa Indonesia yang aktif. Generasi muda itu yang kita. Salah satu bagian penting adalah memaknai Sumpah Pemuda haruslah bermuara kepada aksi nyata. Ketika kita melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, berarti kita telah berkontribusi bagi bangsa. Jadi amat sederhana. Contoh nyata adalah kegiatan kita saat ini yang diprakarsai dan dimotori oleh Uniraya, universitas pertama dan terbaik di Pulau Nias. Betapa beruntungnya kita jika memanfaatkan aksi nyata oleh Uniraya ini. Sesungguhnya aksi nyata kita mulai dari lokal dengan berpikiran nasional dan bersiap untuk go internasional. Pemuda yang masih berjuang itu pasti mau bersatu bangun bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Besar harapan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur dan bersikap selama saya berdiri di sini. Atas perhatian dan atensi Bapak, Ibu, dan hadirin, saya ucapkan terima kasih. Salam